Halo, masih bersama saya Ihan Martoyo dari jurusan Teknik Elektro UPH. Saya masih ditemani dua sahabat filsuf, Pak David Tobing, mengajar liberal arts, filsafat, juga filsuf lainnya Pak Fitzgerald Sitorus. Kita lagi berbincang soal Karl Marx. Pada sesi yang ini kita akan bicara khusus kritik Karl Marx terhadap agama yang dia anggap menyusahkan. Bagaimana Pak Fitz kritik Karl Marx? Terima kasih Pak Ihan. Jadi memang kritik Karl Marx terhadap agama itu sangat terkenal ya. Saya pikir kalimat dia yang terkenal itu yang mengatakan agama adalah candu ya, opium ya. Bagi rakyat itu sangat terkenal sekalipun mungkin popularitas pernyataan itu tidak sebanding dengan popularitas atau pemahaman orang gitu ya. Artinya banyak orang yang mungkin mengutip pernyataan itu, tetapi tidak tahu persis sebenarnya maksudnya apa gitu ya. Nah, Karl Marx itu ya dia seorang ateis, seorang materialis ya. Sekalipun titik tolak dia, sebagaimana diskusi kita sebelumnya itu bertolak dari Hegel yang sangat teologis ya, sangat teologis dan religius, tetapi Hegel kan kemudian terpecah dua, itu Hegelian kanan ya. Yang sangat teologis, konservatif, lalu ada Hegelian kiri yang sangat radikal, revolusioner, ya dan anti agama, dan Karl Marx termasuk di situ. Nah, Karl Marx itu orang yang tidak bersimpati terhadap agama, gitu ya. Karena apa? Termasuk tadi seperti yang disinggung oleh Pak David Tobing, Kierkegaard justru sebaliknya ya. Bahwa dia justru bersimpati terhadap agama gitu. Tapi Karl Marx itu menganggap bahwa agama itu justru menghambat cita-cita pembebasan yang dia inginkan gitu ya. Bahwa agama itu membuat orang menjadi pasif gitu ya. Agama itu membuat orang menjadi tidak mau lagi memperjuangkan nasibnya. Agama itu membuat orang pasrah, berdoa, ya, karena menganggap bahwa upahnya nanti besar di surga. Lalu di situ konteks arti pernyataan dia bahwa agama itu adalah candu bagi rakyat, karena dengan agama itu rakyat itu menjadi seorang fatalis, ya, menjadi fatalistik ya. Dengan agama rakyat itu memiliki sebuah dunia yang indah dalam imajinasi. Ya, sebagaimana orang yang mengkonsumsi candu itu dia bisa membayangkan macam-macam halusinasi dan realitas yang indah dalam bayangan, tetapi realitas sesungguhnya dalam kehidupan tidak seindah dalam bayangan itu ya. Nah, oleh karena itu menurut Marx itu agama justru tidak mendorong kita untuk mencapai pembebasan diri, ya, justru membuat kita menjadi pasif, menerima penindasan itu, ketidakadilan itu, dan dalam penindasan dan ketidakadilan itu kita membayangkan dunia yang ideal di surga dan segala macam itu ya. Oleh karena itu agama itu memang menurut dalam kacamata dia harus dihapuskan atau harus dibongkar sehingga manusia bergerak menjadi aktif untuk membebaskan dirinya. Tentu di sini kita tidak bisa melupakan Feuerbach yang mengatakan bahwa agama itu adalah tanda keterasingan gitu ya. Dari Feuerbach mengatakan agama harus dihapus, tapi Marx juga justru mengkritik Feuerbach. Ngapain kita mengkritik agama? Yang perlu dikritik adalah realitas yang membuat orang membutuhkan agama gitu ya. Kalau situasi sosial, politik, ekonomi sudah baik, sudah ideal atau sudah bebas, maka dengan sendirinya agama akan mati gitu ya. Jadi sebenarnya kritik Marx terhadap agama itu pertama bertolak dari kritiknya terhadap Kierkegaard ya. Marx tidak seintensif Feuerbach yang tadi saya katakan Feuerbach. Marx tidak seintensif Feuerbach dalam membicarakan agama. Tapi ya itu intinya bahwa agama itu justru membuat orang tidak bergerak membebaskan dirinya sendiri.
Jadi kritik Marx terhadap agama itu memang masih berpusat pada efek-efek sosiologisnya begitu ya, yang meninabobokan orang sehingga Ya, orang beragama tidak berusaha melakukan perubahan sosial dan sebagainya ya. Nah, menurut Pak David, kalau menjadi orang beragama, bagaimana respons kita terhadap Karl Marx ya? Apakah dia memang terlalu reduksionis, ada dimensi lain dari agama, atau bahkan efek sosiologis agama itu mungkin dari Karl Marx agak meleset atau gimana? Pak David, silakan Pak. Oke, pertama tentu kalau agama yang diacu, dugaan saya yang diacu Marx ini dengan agama itu Kristen, spesifiknya Eropa gitu ya, situasi Eropa. Yang mungkin secara hipotetis ya mengandaikan pengabaian terhadap kelas pekerja kira-kira. Nah, kalau dikatakan klaim candu, apakah agama memang benar-benar abai terhadap realitas sosial? Gitu ya? Saya kira kalau Karl Marx mengacu kepada realitas Eropa pada masa dia hidup, mungkin bisa diberikan pembenaran. Tapi kalau saya mengambil secara historis, ini kan kalau agama dalam pengertian agama Kristen dan gereja secara luas, kalau saya tidak salah itu salah satu teolog ya, David Bentley Hart, dia mengatakan juga sebetulnya agama itu punya daya yang sangat terikat dengan sosial. Misalnya zaman dulu itu orang-orang yang penyakit lepra itu dibuang di luar kota. Lalu siapa yang mengobati? Siapa yang merawat? Ada biarawan-biarawan perempuan atau biarawati atau biarawat itu pergi ke sana. Dan itu jadi cikal bakal sesuatu yang dinamakan rumah sakit, kira-kira begitu. Jadi kalau dikatakan dia tidak punya dimensi praksis di dalam agama itu, kepedulian sosial, saya kira cukup keliru juga, karena secara historis membuktikan. Lalu apakah agama tidak punya kepedulian terhadap kekayaan pengetahuan manusia, maksud saya? Maksudnya misalnya Bentley Hart juga, dia mencatat juga pemikiran itu kan sempat terputus ya. Lalu muncul lagi di zamannya Aquinas, abad pertengahan itu melalui translasi dari. Nah itu yang mengkonservasi pemikiran Yunani itu adalah gereja-gereja ortodoks. Mereka menulis ulang dalam bahasa Arab atau kalau nggak salah keliru ya, lalu dari bahasa Arab diubah lagi ke bahasa Latin. Kalau saya nggak keliru, kira-kira begitu ya. Jadi agama itu tidak sebatas menawarkan candu, dia punya kepedulian yang lebih, dan itu ada fakta historisnya kira-kira. Lalu yang kedua, apakah agama tidak punya daya pembebasan? Saya kira kalau Karl Marx misalnya, katakanlah dia, saya kira Dietrich Bonhoeffer, saya kira keyakinan dia itu cukup sulit untuk dipisahkan dari keyakinan teologisnya. Cukup sulit. Maksudnya, apakah semua orang bisa seperti Dietrich Bonhoeffer? Menurut saya agak sulit ya, karena ada prasyarat cara pandang realitas, cara pandang teologi itu membutuhkan. Lalu yang kedua, misalnya kalau Amerika Serikat itu gerakan Black Church, pembebasan kulit hitam. Pembebasan kulit hitam itu gereja, ya. Kalau saya tidak keliru itu mulai dari gereja. Itu yang mengubah konfigurasi sekuler gitu ya. Ketika agama ditaruh di dalam ruang privat gitu, seakan-akan tidak punya kaitan dengan praksisnya manusia gitu ya. Konsepsi apa ya, hidup yang baik dalam dunia publik itu seperti apa itu, tapi ternyata begitu Black Church sehingga luar biasa. Lalu kalau kita tarik lagi di yang lebih tegasnya lagi, mungkin karena sudah bercampur juga dengan pendekatan Marxian, teologi liberal gitu. Bagaimana kita melihat, saya kira mungkin Johann Baptist Metz ya, teolog Katolik itu, saya kira konsepsi solidaritas ini ya, bagaimana dia subjektifikasi manusia itu melalui iman dan pengharapan dia, memori, narasi, lalu memori, narasi sama solidaritas itu membentuk. Jadi agama itu tidak seperti itu juga, yang tidak seperti yang dibayangkan Marx. Karena kalau kita mau melihat secara historis ya. Lalu klaim berikutnya mungkin gagasan tentang manusia sendiri ya. Jadi kalau Tuhan itu adalah fantasi manusia yang bagaimana yang bisa berfantasi tentang Tuhan gitu ya. Dan maka saya mau masuk dalam konsepsi Marx itu tentang manusia. Dimensi spiritualitas dalam manusia mungkin bagi Marx itu sesuatu yang iludif. Ya. Saya kira kalau melihat dari konstruksi berpikir dia, ya saya kira jelas sekali ya. Ketika yang pendasar itu adalah relasi kerja, maka kerja itu kan sangat material sekali. Meski ya, itu aspeknya itu sangat jelas sekali. Tapi apakah
kita bisa meniadakan sesuatu yang spiritual, gitu. Sesuatu yang artinya gampangnya kalau saya secara fenomenologis akan mengatakan mungkin tidak manusia itu bisa menunda segala relasi sosial. Saya kira itu menjadi bukti ketika manusia bisa menunda segala relasi sosial. Ini balik lagi kan problem, yaitu kesadaran lagi. Sebetulnya ada satu dimensi manusia yang agak sulit ya. Lalu pertanggungjawaban tentang Tuhan itu bisa dan tetap diperdebatkan ya, cukup bisa diajukan secara rasional sekaligus diperdebatkan secara rasional. Jadi saya kira lalu apakah mesti ditolak? Saya kira kalau saya akan sebenarnya lebih melihat ke tradisi teologi liberal ya, ketika mungkin Oscar Romero bagaimana dia memakan dalam tanda petik ya, bagaimana inspirasi karena cukup setelah Mars itu dunia itu nggak bisa lepas dari persoalan katakan ketidakadilan ekonomi itu. Itu salah satu mantra yang akan tetap hidup sampai kapanpun gitu. Dan gereja yang hidup di sini di dunia kan suka tidak suka akan melihat fenomena itu. Itu pertama. Lalu apakah merespon? Sebagaimana gereja punya kepedulian praksi sosial gitu ya. Misalnya dia dirikan sekolah, dirikan gereja, dirikan gereja sudah pasti ya, dirikan rumah sakit. Itu praksi sosial gereja. Tapi apakah dia itu perdebatannya lain. Apakah sebagai gerakan politik atau gerakan moral? Tapi klaimnya ya tentu ada daya pembebasan dalam gereja. Saya mau menyapa Pak Chandrahan yang baru bergabung lagi dengan kita, dosen teologi di UPH. Selamat datang. Kita barusan membicarakan kritik Karl Marx terhadap agama dan bahwa agama itu candu, meninabobokan, membuat orang tidak mau berubah karena menerima saja, karena upah besar di surga. Tetapi barusan dibantah oleh Pak David Tobing bahwa agama juga ada sisi-sisi compassion, solidaritas sesama manusia yang sebenarnya punya daya transformasi sosial juga yang mungkin Karl Marx itu menutup mata terhadap hal itu ya. Pak Chandra dari sisi teologi melihatnya bagaimana, Pak? Iya, jadi kalau dari sisi teologi ya, kalau mau diperhatikan, kalau kita lihat di Alkitabnya sendiri ya, sebetulnya kan misalnya ya, sampai Karl Marx itu bisa menjadi Kristen tuh dari mana? Bukankah sebetulnya dari 12 orang yang sebetulnya itu nekat dengan keagamaannya, menerobos sistem-sistem Romawi yang syarat dengan misalnya sihir lah, politeisme itu kan didobrak gitu. Nah, dobrakan mereka kan kalau mau jujur secara potensi ekonomi sosial tuh mereka nggak punya. Mereka orang Yahudi, mau sampai ke non-Yahudi juga nggak ada kemungkinan tuh seperti itu. Oleh karena Yahudi juga ditekan oleh Romawi. Tetapi kenyataannya kita lihat kan itu bisa sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat realitas sejarah, memang ada momen-momen di mana agama itu mendobrak, tapi turun lagi. Misalnya ya, jadi pada waktu Romawi realita dunia itu Yudaisme begitu parah, muncul Yesus menaikkan lagi agama. Itu semua orang berbondong-bondong, terus mulai melihat kerajaan Allah seperti ini. Itu kan jelas ya. Jadi di Injil itu dicatat jelas sekali bahwa kerajaan Allah itu menghadirkan sesuatu yang sifatnya membahagiakan, mendobrak sistem ketidakadilan Romawi itu. Mulai berpengaruh ke sana. Nah, nanti setelah itu Yesus mati, terus Rasul nanti terus turun lagi. Grafiknya turun lagi, nanti sampai masa-masa tertentu ada lagi. Ya, Charles itu misalnya Justinus Martyr itu adalah apologet Kristen. Pada awal-awal itu hampir tidak ada orang filsuf itu yang mau masuk Kristen, nggak logis Kristen. Tapi terus berjalan nanti ada Martin Luther naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, turun lagi. Nah, menurut saya tidak melihat agama itu. Pak Chandra terputus-putus, Pak. Bisa mendobrak. Ada masa mana agama bisa mendobrak? Sudah ya? Ya. Sudah, iya. Silakan, Pak. Ya, jadi ada selalu masa-masa di mana agama itu mendobrak. Dan pada waktu agama mendobrak itu selalu membuat terobosan yang sangat besar sekali supaya ada jalan ke sana.
Nah, saya kasih, kalau misalnya kita mau dari perjanjian lebih hebat lagi, mereka keluar dari Mesir, orang Israel ya, oh itu nanti hidupnya hancur berantakan. Nanti ada lagi sebuah terobosan untuk menyelesaikan itu. Ya, jadi kalau kita mau jujur lihat, sebetulnya justru ya pendobrak-pendobrak yang nanti membuat Ya, Pak Chandrahan agak tersendat lagi, Pak. Bahkan yang secara keseluruhan itu justru dari, nah setelah itu nanti padahal beliau sedang berbicara mengenai bagaimana pengaruh agama dalam sejarah. Sama saya hebat. Iya. Jadi sebetulnya misalnya cara hidup jemaat mula-mula itu kan suatu cara hidup yang sangat fenomenal pada masa itu. Ya, orang-orang Romawi bahkan mengakui. Tapi kenyataan bahwa jemaat itu kan tidak bisa bertahan seperti itu. Lama-lama miskin juga orang Yahudi di Yerusalem itu ya, tiap hari berkumpul terus. Siapa yang mau keluarkan rotinya, siapa mau bayar pakai uang segala macam. Nah, itu turun juga, tetapi dobrakan itu membuat satu terobosan yang harusnya menjadi alternatif. Nanti menurut saya Karl Marx luput dalam melihat bahwa yang ideal dari sisi agama itu yang harus dipelihara daripada memunculkan sebuah sistem yang dari mengabaikan agama. Nah, itu menurut saya salah satu kelemahan Karl Marx. Jadi bagi saya sih mendobrak sistem itu Alkitab sudah sediakan. Konteksnya juga sebetulnya Alkitab sediakan. Cuman memang karena orang berpikir bahwa agama itu menindaklanjuti based on realita, akhirnya agama lebih baik kita kisahkan aja. Mau seperti Pak David Tobin tadi, masuk aja ruang privat, sudah bubar, sudah. Ruang publik nggak ada agama, semua sama, pasti bubar sudah. Itu menurut saya. Oke, jadi sebenarnya sepanjang sejarah memperlihatkan bahwa agama punya sisi-sisi transformasi sosial dan masyarakat juga, tapi memang ada naik turun ya di dalam perkembangan sejarahnya. Mungkin yang diamati oleh Karl Marx adalah keagamaan di abad ke-19 itu yang feodalisme diterpa oleh revolusi industri begitu ya, sehingga mengakibatkan banyak ekses sosial juga begitu ya. Nah, tapi katakanlah pengamatannya itu betul begitu, kita bisa belajar apa Pak untuk orang Kristen zaman sekarang di Indonesia, Pak Fitz? Iya, mantap. Tapi ya apa yang dikatakan Pak David dengan Pak Chandra itu menurut saya tidak salah ya. Itu tadi Pak Chandra dengan saya baru melihat sisi itu dan Marx tidak melihat itu bagaimana pengaruh agama dalam sejarah ya, bahwa sejarah agama juga berpengaruh besar dalam perkembangan sejarah ya, misalnya menjadi sumber motivasi untuk perubahan sosial misalnya ya. Tadi juga dijelaskan Pak David Tobing. Tapi menurut saya, tapi itu bukan berarti kita membantah apa yang dikatakan Karl Marx ya, karena sampai sekarang pun menurut saya apa yang dikatakan Karl Marx dalam kritiknya terhadap agama itu masih bisa kita lihat hidup hingga pada kelompok-kelompok tertentu ya, bahwa ada orang menjadikan agama itu semacam pelarian, bahwa ada orang dengan menerima penindasan yang dialami, menerima kesulitan yang dialami, menerima hal-hal negatif yang dialami, lalu dia berdoa gitu ya, dengan berharap bahwa Tuhan akan mengubah itu atau mengatakan ya tidak apa-apa, kita sabar saja gitu ya. Atau pikulah salibmu begitu ya? Ya itu sering terjadi. Justru itu yang itu Karl Marx akan mengkritik itu gitu. Jadi apa yang dikatakan Marx itu benar, sampai sekarang masih ada benarnya. Banyak orang yang tidak tergerak, terdorong untuk melakukan perubahan atas lingkungan karena mengatakan ya kita berdoa saja. Ya, dalam diskusi-diskusi di sosial media itu sangat sering itu terjadi. Tidak usah dikritik, tidak usah, doakan saja katanya kan. Ya. Itu yang dikatakan, itu yang dikritik Karl Marx gitu ya. Mengapa kita tidak bergerak untuk mengubahnya gitu ya. Nah, jadi yang dikatakan kritik agama Karl Marx itu sampai sekarang sebenarnya masih relevan, dan kita masih perlu tetap kritis terhadap agama agar jangan agama menjadi candu gitu ya. Karena dalam beberapa kasus atau beberapa kelompok tertentu itu terjadi.
Ya, Dan mungkin justru itu yang bisa menjadi pelajaran bagi kita sekarang. ya, dan mungkin ada narasi-narasi dari yang lahir dari tradisi agama juga yang menolong ya untuk tidak membiarkan diri menjadi dicandui ya oleh ajaran yang meninakbobokan begitu ya. Karena nabi-nabi perjanjian lama kan berteriak tentang keadilan dan lain sebagainya juga ya. Oke, sedemikian bagian yang ini kita membicarakan kritik Marx. Bisa nambahin nggak sedikit, Pak? Oh, Pak David, iya silakan Pak. Masih ya, agak panas bersemangat. sedikit ya. Iya, silakan Pak. Dari pendapatnya Pak Sitorus, saya kira itu terlalu sesuatu yang kebiasaan salah itu menjadi sesuatu yang memang diajarkan agama. Itu jadi menurut saya jadi agak keliru juga ya. Ada benarnya dalam pengertian dia memang ada yang begitu, tapi apakah agama memang begitu? Nah, menurut saya di situ. Saya ingin membawanya sebetulnya kan kalau kritiknya mestinya masuk ke dalam rasionalisasinya ya. Maksud saya rasionalisasi mengapa Marx mengatakan candu tentu bukan semata-mata karena ketidakpedulian orang beragama pada masa itu, tapi karena memang konstruksi gagasan Tuhan di dalam Marx itu punya persoalan di situ. Karena itu ada persoalan, katakanlah gampangnya itu ambil dari Feuerbach. Feuerbach mengatakan itu kan semacam idealisasi manusia ya, proyeksi. Ya, saya kira cukup masuk akal dengan mengatakan itu, maka semuanya gitu. Jadi ada. Jadi kita juga mesti mengatakan Karl Marx itu agak reduktif dalam menilai sesuatu yang disebut teos itu, teologi itu, Tuhan itu ya. Karena gagasannya itu yang mempengaruhi dia untuk melihat realitas ketidakpedulian itu, oh ini karena fantasi. Jadi kita mestinya menempatkan, ada, katakanlah, saya nggak tahu apakah ini instrumentalisasi agama itu ada, tapi apakah itu agama? Gitu. Sama juga, mungkin juga ya instrumentalisasi pemikiran Marx juga ada. Misalnya kalau tiba-tiba menjadi sesuatu yang tidak manusiawi lagi pada zaman Soviet gitu kan. Padahal dia klaimnya demi pembebasan manusia, tapi pada zaman Soviet manusia juga bisa. Maksudnya ada batas-batas yang memang di mana kita perlu mengkritik secara lebih rasional. Kira-kira di situ. Jadi dalam hal kritik Marx terhadap agama 50-50 lah ya. Kalau tadi kan 75-25 ini atau 25% 50-50. lah mungkin dia ya. Dia terlalu bersemangat karena Feuerbach, terus yang 25% itu dia anggap 50% kali mungkin ya. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Kita ketemu lagi di diskusi-diskusi yang lain. Selamat malam. Selamat malam.